Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayumita Chandra Dewi dengan NIM 19130311014 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan UTS mata kuliah metabolisme. Adapun jumlah soal pada UTS mata kuliah metabolisme sebanyak 6 soal. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang pertama. Pembahasan soal pertama, perhatikan gambar di atas. Melalui gambar yang diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Nah, perlu kita ketahui, metabolisme merupakan proses dasar yang terjadi pada setiap makhluk hidup. Ada dua proses penting dalam metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan sintesis atau penyusunan dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Sedangkan katabolisme adalah rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan penguraian atau pemecahan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Nah, berikut adalah perbedaan antara katabolisme dan anabolisme, di mana kata kunci yang pertama, katabolisme adalah proses penguraian, sedangkan anabolisme adalah proses sintesis. Katabolisme itu melepaskan energi, sedangkan anabolisme itu membutuhkan energi. Sedangkan kata kunci yang ketiga, katabolisme adalah senyawa awal untuk proses metabolisme, sedangkan anabolisme adalah proses atau senyawa lanjutan dalam proses metabolisme. Nah, arah lintasan metabolisme ditentukan oleh suatu senyawa yang disebut dengan hormon dan dikatalisis oleh enzim. Pada setiap arah metabolisme, reaksi kimiawi melibatkan sejumlah substrat yang bereaksi dengan enzim, sehingga menghasilkan senyawa intermediat yang menjadi substrat berikutnya. Keseluruhan reaksi kimia yang terlibat pada suatu jenjang reaksi disebut dengan metabolom. Kemudian, setelah kita mengetahui pembahasan soal yang pertama, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Pembahasan soal kedua, jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Biomembran merupakan membran pembungkus sel dengan struktur lembut, lentur, tipis, dan tebalnya hanya 7,5-10 nanometer. Struktur biomembran yaitu tersusun dari fosfolipid yang terdiri dari bagian kepala yang bersifat polar atau hidrofilik dan dua ekor yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Nah, fosfolipid ini tersusun atas bagian atas kepala yang mana nantinya terlihat pada gambar di bawah, yaitu bagian atasnya bersifat hidrofilik, sedangkan untuk bagian ekor yang berwarna kuning itu bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Nah, adapun fungsi dari biomembran adalah 1. Sebagai barrier semi-permeable yang memungkinkan molekul ukuran kecil dapat keluar masuk sel. Kemudian fungsi yang kedua yaitu tempat berlangsungnya reaksi dalam metabolisme. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai pembungkus sel hewan. Jadi, di mana kita sudah pernah mempelajari sel hewan, pembungkus luarnya itu adalah membran plasma atau yang bisa disebut dengan biomembran. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ketiga. Nah, pada soal ketiga ada pertanyaan dari A sampai E. Nah, yang kita ketahui terlebih dahulu untuk soal yang A, 3A. Apa yang Anda ketahui tentang jalur glikolisis? Nah, yang kita ketahui tentang glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, pada jalur glikolisis ini ada dua jalur, yaitu berdasarkan ada atau tidaknya oksigen yang terlibat. Aerob itu menggunakan oksigen, sedangkan anaerob itu tanpa menggunakan oksigen. Di mana hasil akhirnya kalau pada jalur aerob itu menghasilkan asam pirufat, sedangkan untuk anaerob itu menghasilkan asam laktat maupun etanol. Nah, berikut adalah jalur dari glikolisis. Yang di sebelah kiri adalah
tahapan glikolisis secara aerob, yang mana nanti hasilnya adalah asam pirufat. Nah, sedangkan anaerob itu tanpa menggunakan oksigen, yaitu contohnya adalah fermentasi asam laktat, maupun ada contoh lain yaitu fermentasi etanol. Kemudian untuk soal 3B, nah jalur gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan proses sintesis atau pembentukan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat. Nah, gluconeogenesis ini terjadi pada hati dan ginjal. Tahapannya, yang pertama, pengubahan asam pirufat menjadi asam fosfoenol atau PEP. Kemudian tahap yang kedua, pengubahan PEP menjadi fruktosa 6-fosfat. Dan tahap yang ketiga adalah pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa. Nah, contoh tahapannya itu ada di sebelah kanan slide, di mana itu adalah tahapan dari gluconeogenesis. Kita lanjut ke soal 3C, perbedaan proses glikolisis dengan gluconeogenesis. Nah, ada beberapa perbedaan yang ditinjau dari beberapa aspek. Dari aspek definisi, glikolisis itu adalah proses penguraian atau pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Sedangkan gluconeogenesis adalah proses pembentukan atau sintesis glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat. Kemudian dari bahan asalnya, glikolisis itu bahan asal atau bahan bakunya itu adalah glukosa. Sedangkan gluconeogenesis itu bahan bukan karbohidrat. Misalnya bisa lipida atau lemak, kemudian protein, dan lain-lain. Kemudian tempat terjadi glikolisis adalah di sitosol. Sedangkan untuk gluconeogenesis itu terjadi di hati dan ginjal. Hasil akhir dari proses glikolisis adalah secara aerob adalah asam pirufat, dan secara anaerob itu adalah etanol maupun asam laktat. Sedangkan untuk proses gluconeogenesis itu hasil akhirnya adalah glukosa. Kita lanjutkan ke soal 3D. Hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Nah, aerob berarti dia menggunakan oksigen. Nah, pada proses glikolisis ini menghasilkan 2 ATP, 2 NADH atau setara dengan 6 ATP, sehingga totalnya ada 8 ATP. Kemudian ada siklus Krebs, itu menghasilkan 6 NADH atau setara dengan 18 ATP, 2 FADH itu setara dengan 2 ATP, sehingga totalnya adalah 22 ATP. Kemudian pada proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH atau setara dengan 6 ATP, sehingga totalnya adalah 6 ATP. Jika kita totalkan, maka totalnya adalah 36 ATP untuk 1 molekul glukosa, sehingga ketika diminta 5 mol atau 5 molekul glukosa, maka kita dapat melipat gandakan menjadi 5 kali, yaitu 36 dikali 5 ATP, sehingga didapatkan 180 ATP. Kemudian kita lanjut ke soal yang 3E. Jelaskan sistem pengendalian jalur glikolisis. Nah, glikolisis adalah proses pemecahan glukosa. Nah, untuk dihasilkan energi. Nah, mula-mula ada glukosa, terjadi proses glikolisis, dipecah, menghasilkan ATP, kemudian hasil akhirnya adalah asam pirufat. Nah, tentu glikolisis ini terjadi secara aerob jika hasilnya adalah asam pirufat. Nah, dari asam pirufat hasil glikolisis ini akan dioksidasi sehingga menghasilkan ATP, dan hasil akhirnya adalah asetil-CoA. Nah, bahan asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs sehingga menghasilkan energi berupa ATP yang digunakan dalam proses metabolisme oleh tubuh. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan soal yang keempat. Jadi di soal yang keempat ada 4 cabang pertanyaan, yaitu jelaskan peranan A. Siklus Cori, jalur pentosa fosfat, metabolisme glikogen, dan pengendalian metabolisme glikogen.
Yang pertama, peranan siklus Cori adalah sebagai lintasan yang menghasilkan 3 senyawa, yaitu asam laktat, asam pirufat, dan alanin dengan lintasan gluconeogenesis. Nah, peranan jalur pentosa fosfat yaitu menghasilkan NADH untuk pembentukan asam lemak dan steroid serta menghasilkan ribosa untuk sintesis nukleotida asam nukleat. Yang C, peranan metabolisme glikogen adalah pembentukan atau sintesis glikogen dari glukosa. Dan yang terakhir, peranan pengendalian metabolisme glikogen adalah sebagai cadangan glukosa, yang mana kita ketahui glukosa adalah sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh selain karbohidrat. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan yang keempat, kita lanjut ke pembahasan soal yang kelima. Pada soal kelima, ada 3 cabang pertanyaan. Dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat A, siklus asam sitrat atau yang sering kita temui dengan nama siklus Krebs, kemudian rantai pernafasan dan fosforilasi oksidatif. Yang pertama kita menjawab yang siklus asam sitrat, di mana sudah ada siklus asam sitrat di sebelah kiri. Nah, manfaatnya adalah mengubah energi yang dihasilkan pada proses glikolisis sebelumnya menjadi energi yang siap pakai untuk proses metabolisme. Adapun hasilnya yaitu 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Kemudian, untuk yang B, rantai pernafasan. Nah, tentu kita melakukan pernafasan setiap saat untuk memperoleh oksigen. Nah, sama pada gambar yang ada di sebelah kiri, manfaat yang kita peroleh dari rantai pernafasan adalah tubuh menghasilkan gas oksigen. Kemudian yang terakhir untuk 5C, yaitu adalah manfaat fosforilasi oksidatif. Di sebelah kiri adalah gambar atau skema dari fosforilasi oksidatif, yang mana penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Kita lanjutkan ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-6. Jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Nah, di samping kiri slide itu sudah ditampilkan perbedaan antara fotosintesis dengan respirasi, yang mana dapat dirangkum. Fotosintesis itu terjadi pada saat siang hari, di mana matahari berada di atas dan menyinari tumbuhan. Kemudian dihasilkan O2 atau gas oksigen dan karbohidrat, di mana reaksinya adalah 6CO2 direaksikan dengan 6H2O bereaksi menjadi maksudnya 6 karbon dioksida bereaksi dengan 6 molekul air, itu bereaksi membentuk karbohidrat, dan di sini ada salah ketik, yaitu 6 gas oksigen. Nah, kemudian pada fotosintesis ini juga memerlukan ATP atau energi. Nah, pada respirasi itu terjadi pada saat malam hari, di mana dihasilkan ATP atau energi, kemudian karbon dioksida atau CO2, dan molekul air atau H2O. Nah, reaksinya adalah kebalikan dari fotosintesis, yaitu karbohidrat direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida dan molekul air. Nah, pada respirasi ini justru melepaskan ATP, sedangkan tadi pada fotosintesis itu memerlukan ATP atau energi. Sekian pembahasan soal UTS mata kuliah metabolisme. Mohon maaf jika dalam
penyampaiannya masih ada kesalahan kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam harmoni.